Oke, masih dengan Profesor Kardus. Theoretical element atau unsur teoritis merupakan unsur-unsur atau elemen hipotesis yang mungkin ada di alam semesta ini, tapi hingga saat ini kita belum berhasil menemukan, membuat atau menciptakannya. Ya, dulu sebelum ada metode sintetik unsur atau metode penciptaan struktur inti atom baru dengan sistem penumbukan partikel pada inti atom target, seperti halnya dengan menggunakan akselerator partikel atau siklotron. Para ilmuwan umumnya mencari elemen-elemen yang secara alami terbentuk di alam. Mereka biasanya mengisolasi unsur tersebut dengan unsur-unsur lain. Unsur-unsur yang ditemukan secara alami dan diisolasi umumnya unsur-unsur yang bernomor atom 1 hingga 92, dari unsur hidrogen hingga unsur uranium. Sedang unsur-unsur dengan nomor atom 92 ke atas yang disebut sebagai transuranik atau unsur-unsur yang ditemukan melalui proses iradiasi partikel ion atau atom pada inti atom target. Teknik ini menembakkan atau mengakselerasikan berkas partikel atau ion hingga membombardir target inti atom lain, seperti halnya neptunium yang merupakan transuranium pertama bernomor atom 93 yang berhasil ditemukan tahun 1940 di siklotron, ketika inti uranium yang bernomor atom 92 dibombardir dengan neutron selama jangka waktu tertentu hingga merubah struktur inti atomnya menjadi bernomor atom 93 yang kita sebut sebagai neptunium. Hal serupa juga terjadi pada unsur-unsur selanjutnya seperti halnya californium, berkelium, fermium, dubnium, hingga yang terakhir seperti oganeson, unsur bernomor atom terberat di tabel periodik dengan 118 jumlah proton yang ditemukan pada tahun 2002, dan tennessine dengan nomor atom 117 yang ditemukan pada 2009. Hingga saat ini ada 118 unsur atau elemen yang telah ditemukan dan disusun dengan rapi di tabel periodik berdasarkan nomor dan massa atom, sifat unsur, bentuk konfigurasi elektron, dan sebagainya. Saat ini, lembaga eksperimental fisika atom dan material di seluruh dunia tetap melanjutkan berbagai eksperimen lanjutan untuk dapat menemukan dan mensintetik unsur-unsur berat baru dengan berbagai jenis metode menggunakan berbagai bahan material dan isotop-isotop tertentu. Memang secara rutin, isotop-isotop atau turunan dari atom kerap ditemukan tiap 2 tahun sekali. Tapi, untuk menciptakan atom utamanya diketahui sangat sulit. Saat ini, para ilmuwan tengah melakukan berbagai cara dan kalkulasi untuk dapat menemukan atom-atom atau unsur-unsur berat selanjutnya. Seperti halnya dengan atom-atom seperti atom 119 atau 120, atau mungkin atom yang lebih berat lagi. Ya, jauh sebelum 118 unsur utama dalam tabel periodik yang saat ini kita ketahui dan telah ditemukan, sebenarnya para ilmuwan-ilmuwan terdahulu sejak abad 17 dan 18. Bahkan, penemu tabel periodik awal Dmitri Mendeleev telah mengosongkan beberapa kolom-kolom pada tabel periodik awal untuk kemungkinan unsur-unsur baru yang telah diprediksi olehnya. Contoh, seperti halnya aluminium dan gallium. Sebelum ditemukan, sebenarnya keduanya telah diprediksi beberapa tahun sebelumnya oleh Mendeleev. Para ilmuwan atau alkimiawan telah menemukan tren yang muncul secara sistematis yang disebut sebagai hukum periodik, yang menyatakan bahwa sifat fisik dan kimia suatu unsur akan muncul secara teratur dalam tren dengan bertambahnya massa atom. Tren tersebut dapat kita analisa dengan melihat beberapa kemungkinan atau probabilitas, seperti halnya keadaan jari-jari ionik atau keadaan keelektronegatifan atau energi ionisasi, juga afinitas keadaan elektron. Dan untuk penjabaran lebih lengkapnya tentang tren periodik, Profesor Kardus akan menjelaskannya dalam konten lainnya. Tahukah Anda, dari banyaknya laboratorium fisika atom dan material besar di dunia, ada 2 laboratorium raksasa terbaik yang paling sukses dalam hal observasi eksperimental untuk menemukan unsur-unsur baru. Keduanya adalah JINR Laboratory di Dubna, Rusia, dan LLNL atau Lawrence Livermore Laboratory di Amerika Serikat. Diketahui dalam 80 tahun terakhir, telah belasan unsur atau elemen baru yang berhasil mereka temukan. Dan sejak Uni Soviet runtuh, kedua lembaga raksasa ini saat ini bekerja sama, bertukar informasi, dan menjalankan proyek-proyek gabungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dunia. Alhasil, dalam 20 tahun terakhir, mereka pun berhasil menemukan 6 unsur dalam proyek kerjasama ini.
Unsur-unsur berat bernomor atom 113 hingga 118 terakhir adalah buah dari hasil kerjasama mereka. Dan diketahui pada 23 Juli 2024 ini, para tim ilmuwan Heavy Element Group di Berkeley Laboratory atau Lawrence Livermore Laboratory mengungkap tentang hasil perkembangan eksperimental untuk menemukan unsur-unsur berat bernomor atom 119 atau 120 yang mereka kemukakan di konferensi nuklir struktur 2024 ini. Menurut Jacqueline Gates, seorang ilmuwan nuklir LLNL, mereka telah berhasil membuat reaksi baru yang sangat baik jika digunakan untuk menciptakan elemen berat. Saat ini, mereka telah berhasil menciptakan dan memproduksi sinar isotop titanium 50 yang cukup kuat. Sinar isotop titanium 50 merupakan berkas beam dari isotop titanium dengan massa atom 50, yakni 22 proton dan 28 neutron. Diketahui, untuk mensintetik elemen baru, kita harus benar-benar menyesuaikan struktur berkas ion dan atom yang akan ditumbuhkan. Sebenarnya, secara teori untuk menciptakan unsur super berat cukup sederhana. Kalian diketahui harus menumbuhkan isotop unsur yang lebih ringan pada target yang lebih berat. Sama halnya seperti Anda menumbuhkan angka 1, yakni isotop ringan, dan angka 2, yakni target isotop yang lebih berat. Hasilnya akan menghasilkan angka 3, yakni produk isotop berat. Ya, diketahui unsur-unsur berat sebelumnya yang bernomor atom 114 hingga 118 seperti halnya flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, dan oganesson. Mereka umumnya dibuat dari berkas sinar beam kalsium 48 energi. Seperti halnya penemuan oganesson di Dubna, Rusia pada tahun 2002 yang berhasil dibuat dari penumbukan berkas isotop kalsium 48 dengan target californium 249 hingga menciptakan isotop oganesson 294. Ya, saat itu proses penumbukan berkas diketahui memakan waktu selama 4 bulan lamanya hingga benar-benar dapat menciptakan oganesson. Saat ini, dengan keberhasilan menciptakan sinar isotop titanium 50 yang lebih berat daripada beam kalsium 48, diharapkan unsur-unsur berat lanjutan suatu saat dapat ditemukan, terutama unsur bernomor atom 119 atau 120. Bahkan pada bulan Juni lalu, mereka juga berhasil mensintetik unsur 116, yakni livermorium menggunakan titanium 50 yang ditembakkan pada californium 247 selama 22 hari non-stop di akselerator ion berat siklotron 88 inch Berkeley Laboratory. Tapi meski untuk mewujudkannya tentu bukanlah hal yang mudah. Diharapkan elemen 119 dan elemen 120 diharapkan dapat disintetik dalam 10 tahun ke depan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang probabilitas mensintetik elemen bernomor atom 120. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Lawrence Livermore Laboratory mengabarkan.